Kawan Angahu, semakin mendekati pendaftaran Pilkada Jember 2024 di KPU Jember. Setidaknya yang hanya tinggal 1 bulan lagi, kami mengkhawatirkan akan banyak berseliweran maklar rekomendasi partai politik yang sebenarnya berburu korban untuk diambil uangnya layaknya copet politik. Kami berani bicara seperti ini karena memiliki bukti rentetan kelam mereka-mereka penjahat demokrasi yang pernah terungkap di bumi Padalungan Jember ini. Seperti yang terjadi di Pilkada 2005, di mana ada salah seorang pengusaha asal Surabaya yang melaporkan ketua Golkar saat itu yang dijabat oleh Mahmud Sarjujono. Pengusaha itu bernama Happy Indra Kelana, di mana dia melaporkan Mahmud Sarjujono sebagai pelaku penipuan yang merugikan dirinya sampai 200 juta rupiah. Dalam kasus tersebut, Happy mengungkapkan bahwa dirinya ditawari oleh Mahmud sebagai wakil calon Bupati Mahmud. Namun pada akhirnya bukan Happy yang bersanding dengan Mahmud. Kasus tersebut dibawa ke meja hijau dan sampai putusan inkrah, Mahkamah Agung memvonis Mahmud dengan hukuman penjara 1 tahun. Pilkada berikutnya di Jember di tahun 2010 bukan lagi Happy, namun Taufik Setiadi yang masyarakat Jember mengenalnya sebagai administratur perhutani Jember saat itu. Taufik sempat meramaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera katanya meminta 1 miliar untuk memajukan Taufik menjadi calon Bupati Jember. Namun pada saat itu Taufik baru membayar 600 juta. Setelah pembayaran itu dilakukan oleh Taufik, namun rekom tidak ke dia, melainkan ke orang lain. Kasus-kasus seperti ini, kalau tidak berhati-hati, kembali akan terjadi di Jember di tahun 2024 ini. Kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Ya, meskipun secara fakta, partai-partai politik telah memberikan surat rekomendasi berbentuk surat tugas kepada Gus Fawaid. Salah satunya meminta supaya Gus Fawaid berkonsolidasi dengan partai-partai koalisi dan Gus Fawaid segera menentukan siapa kandidat calon wakil bupati selera Fawaid dan partai-partai politik koalisi tentunya. Nah, hal yang demikian bisa dinarasikan oleh para pencopet-pencopet politik yang berkedok rekomendasi partai dengan meyakinkan bahwa di Jember di Pilkada tahun 2020 kita sama-sama tahu sebelumnya Joko Susanto yang dikenal sebagai mantan kepala BPN Jember mau mencalonkan sebagai calon Bupati Jember sebelumnya telah direkom oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana rekom PKB saat itu Joko disandingkan dengan Ayub Junaidi. Berikutnya Partai Gerindra mengusulkan nama Joko menjadi calon bupati versi Gerindra bersanding dengan Halim yang merupakan kader Partai Gerindra. Nah, dalam hal yang demikian, pada akhirnya PKB dengan tegas mencabut rekomendasi yang sudah ditentukan kepada Joko dengan alasan Joko dianggap tidak komitmen. Bahkan Joko telah dituding wan prestasi, di mana rekomendasi Partai Gerindra bukan Joko dan Ayub, melainkan Joko dan Halim. Disitulah akhirnya PKB beralasan mencabut rekomendasinya. Ya, pada ujungnya Joko tetap tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon Bupati Jember di Pilkada 2020. Artinya apa? Rekom Gerindra yang sudah memasangkan Joko dengan Halim juga zong. Nah, dengan narasi-narasi histori Pilkada di Jember, bisa jadi mereka-mereka para maklar rekom yang sebenarnya pencopet melakukan upaya-upaya demikian kepada para kandidat yang lain yang tentunya belum memiliki rekom supaya termakan tipu muslihatnya. Ya, semoga runtutan histori politik di Pilkada Jember ini bisa menjadi renungan
bagi mereka-mereka kandidat calon bupati atau kandidat calon wakil bupati supaya tidak mudah percaya atas tipu muslihat mereka-mereka maklar rekomendasi yang sebenarnya pencopet politik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali angaho, tetap angaho.